Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Febiang Reni dengan NIM A221-22046. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem rangka dan sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi sistem rangka. Sistem rangka adalah salah satu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Selain itu, sistem rangka juga dapat diartikan sebagai susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi atau pekerjaan tertentu yang terdiri dari kerangka, yaitu skeleton. Susunan kerangka atau skeleton ini terdiri dari berbagai macam tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Kemudian ada fungsi. Fungsi sistem rangka yang pertama tempat melekatnya otot, yang kedua memberi bentuk tubuh, dan yang ketiga membantu tubuh untuk berdiri tegak. Jenis-jenis sistem rangka ada 5. Yang pertama sistem rangka Pisces yaitu ikan, yang kedua sistem rangka amfibi yaitu katak, yang ketiga sistem rangka reptil yaitu kadal, yang keempat sistem rangka Hafes yaitu burung, dan yang terakhir sistem rangka mamalia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem rangka Pisces yaitu ikan. Pada struktur anatomi ikan, secara garis besar, tubuh ikan terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, batang tubuh, dan juga ekor. Rangka ikan berdasarkan letaknya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu exoskeleton dan endoskeleton. Struktur rangka Pisces terdiri dari 2 bagian yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, selanjutnya tipe sirip ekor ikan. Terdapat pada bagian atas yaitu gambarnya. Ini merupakan tipe sirip ekor ikan, ada 4. Tipe sirip ekor ikan terdapat 2 macam sirip ikan, yaitu sirip tingkat tinggal dan sirip berpasangan. Terdapat 4 tipe sirip ekor yaitu tipe protoserkal, dan yang kedua yaitu heterosekal, yang ketiga divisfarkal, dan yang terakhir homoserkal. Selanjutnya, sistem rangka amfibi yaitu katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian lunak. Pada fase berudu, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada letak tulang yang panjang, dibedakan menjadi 2 bagian yaitu bagian atas pada sentral yang disebut diapise dan kedua ujung yang disebut epipise. Selanjutnya, struktur rangka katak. Tempurung kepala yang besar dan pipi terdiri atas yang pertama yaitu caranium yang sempit, yang kedua beberapa pasang kapsul sensoris dari hidung, kapsula pendengaran, dan kapsula yang besar untuk mata, yang ketiga tulang-tulang rahang yang terdiri atas ischiodin dan tulang rahang dari larynx yaitu skeleton visceral. Selanjutnya sistem rangka reptil yaitu katak. Kadal. Sistem rangka reptil yaitu kadal. Tubuh kadal terdiri dari 4 bagian yaitu caput yaitu kepala, yang kedua yaitu cervix yaitu leher, yang ketiga truncua yaitu badan, dan yang terakhir kaundal yaitu ekor. Selanjutnya, sistem rangka Hafes yaitu burung. Struktur rangka pada burung banyak mengalami diferensiasi, misalnya pada bagian kolumna vertebralis atau tulang belakang. Vertebra pada burung, misalnya burung dara, dibagi menjadi 4 bagian yaitu vertebra thoracalis,
terakhir yang disebut posterior, yang kedua vertebra lumbalis, dan yang ketiga vertebra scalis, dan yang terakhir vertebra quadilis anterior. Yang selanjutnya yaitu sistem rangka Hafez, yaitu burung. Rangka Hafez terdiri dari akaial dan rangka apedikular. Pada bagian caput terdapat tulang-tulang tengkorak pada bagian terdiri dari beberapa tulang, yaitu restrum, kemudian caranium, netes, dan tulang rongga mata. Sistem rangka pada Hafez yaitu burung. Pinggul Hafez terdiri dari panggil yang meliputi 3 tulang utama, yaitu ilium, yaitu atas panggul, ischium, yaitu bagian posterior, dan pubis, yaitu bagian anterior. Ekstremitar posterior Hafez berupa kaki. Bagian atas terdiri dari isfemum, yaitu tulang paha, pada sendi lutut, yaitu patella, femur menghubungkan ke tibitarsus, yaitu tulang tibia yang bersatu dengan bagian prokaimal dari tulang tarsal, dan di buxa, yaitu sisi tungkai bawah. Selanjutnya yaitu kaki Hafez. Kaki burung diklasifikasikan menjadi anisodecil, zygodecil, heterodecil, syndecil, atau pamrodacil. Selanjutnya yaitu sistem rangka mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu. Meskipun jumlah sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan padat. Rangka tengkorak terdiri dari tulang-tulang otak, yaitu karanium, dan tulang-tulang wajah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan adalah serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sama halnya seperti pada manusia, makanan yang berada di dalam saluran pencernaan hewan juga mengalami proses secara mekanik dan kimia. Selanjutnya, sistem pencernaan hewan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu herbivora. Contohnya sapi. Saluran pencernaan pada hewan herbivora dimulai dari mulut. Herbivora memiliki gigi yang cocok untuk mengunyah tumbuhan serat tinggi. Yang kedua yaitu karnivora. Contohnya yaitu singa. Saluran pencernaan pada hewan karnivora dimulai dari mulut. Karnivora memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek dan mengunyah daging. Yang ketiga ada Aves. Saluran pencernaan Aves yaitu burung terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Yang keempat yaitu reptil. Saluran pencernaan pada reptil terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Selanjutnya ada amfibi. Saluran pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, jambung yaitu atau particulus, usus yaitu intestinum, dan kloaka. Dan yang terakhir yaitu ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus.
Nah, selanjutnya gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan dan kelainan ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kolik. Kolik adalah rasa nyeri pada perut karena mengonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, jahe. Yang kedua yaitu metaborsi, adalah kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak baik yang seharusnya. Yang ketiga yaitu malnutrisi, adalah gangguan kesehatan gizi dapat karena berlebihan, kekurangan atau ketidakseimbangan gizi. Yang keempat, keracunan makanan, dapat terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu atau zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Keracunan makanan dapat mengakibatkan gatal-gatal, kelumpuhan, mual-mual, sakit kepala, bahkan kematian. Yang kelima yaitu konstipasi, adalah sulit buang air besar karena fases terlalu keras. Selanjutnya ada peritonitis, adalah infeksi pada rongga perut. Kemudian ada appendisitis, adalah radang pada appendix, yaitu ubai cacing. Disebut juga radang usus buntu. Dan yang terakhir ada dan selanjutnya paratitis, adalah radang pada kelenjar paratis atau penyakit gondok. Kemudian ada diare. Diare adalah keluarnya fases dalam bentuk encer karena infeksi pada kolon. Infeksi bakteri Shigella atau jenis protozoa Etemebahistoli disebut penyakit disentri. Selanjutnya ada penyakit sirosis hati, adalah radang pada hati karena pergantian sel-sel hati yang di jaring serabut. Selanjutnya ada heartburn, adalah mengalirnya kembali cairan gastrik, yaitu cairan lambung yang terlalu asam karena banyak HCl ke bagian esofagus. Kemudian ada penyakit ulcus reticulum, yaitu tungkak lambung, adalah kerusakan selaput lendir karena faktor-faktor psikomatis, toksin, ataupun kuman-kuman seperti Streptococcus. HCl akan merusak selaput lendir lambung. Ulcus repticum juga disebut juga dengan penyakit mah. Kemudian ada penyakit stomatitis, adalah radang jaringan halus dalam rongga mulut. Kemudian ada gastroenteritis, adalah radang akut pada selaput lendir dinding lambung dan usus yang disertai diare dan kejang-kejang. Dan yang terakhir ada penyakit gastritis, adalah radang selaput lendir pada dinding lambung. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Santi 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 Om.